Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afrilia Nadita NIM 19231002. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai administrasi, tapi pada kali ini kita akan membahas mengenai supervisi pendidikannya. Supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision, di mana super memiliki arti lebih dan visi memiliki arti kemampuan melihat dengan sangat teliti mengenai pekerjaan secara keseluruhan. Dan orang yang melakukan supervisi ini disebut dengan supervisor. Ketika kita berbicara mengenai supervisor, pastinya akan timbul di benak kita sebenarnya siapa supervisor ini. Dan apa pentingnya kegiatan supervisi ini di sekolah. Nah, secara histori, dulunya kegiatan supervisi ini diterapkan di sekolah merupakan sebuah pekerjaan yang berupa inspeksi. Pekerjaannya masih dalam bentuk pengawasan dan mengawasi. Atau dengan arti lain, supervisi merupakan suatu proses yang diterapkan terhadap suatu pekerjaan yang telah ditetapkan sejak awal. Supervisi juga dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada guru agar guru dapat menjadi seseorang yang lebih profesional dan dapat melaksanakan dan mengerjakan tugasnya dengan baik terhadap peserta didiknya. Hal ini kemudian berkembang yang sekarang kita sebut dengan supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memenuhi 3 persyaratan utama, yaitu sistematik, objektif, dan alat atau instrumen khusus yang digunakan sebagai alat pencatat atau pendeteksi. Jadi, tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan pembinaan. Artinya, di kemudian hari diharapkan terjadinya perubahan dan terjadinya pembinaan serta terjadinya perbaikan dari orang-orang yang disupervisi oleh supervisor. Siapa yang disupervisi? Sebelum kita menjawab siapa yang disupervisi, mari kita tarik kembali ke pengertian dari supervisi ini apa. Nah, supervisi ini merupakan sebuah proses usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, dan melakukan pembinaan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan siapa? Pertumbuhan para guru. Semua guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual maupun yang kolektif atau berkelompok, agar lebih mengerti dan paham serta lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa niat dari pelaksanaan supervisi ini sangat luar biasa. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pembinaan dan membantu guru mengembangkan diri agar menjadi manusia-manusia yang luar biasa untuk mendidik dan melakukan serta mewujudkan tugas mereka dalam fungsi-fungsi pembelajaran yang mereka laksanakan setiap harinya. Dari setiap hal yang dilakukan tentunya memiliki tujuan. Apa tujuan dari supervisi pendidikan ini? Tujuannya untuk memberikan pelayanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kemampuan guru mengajar di sekolah atau di kelas. Salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar mengenai supervisi pendidikan yaitu yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dikembangkan sekolah. Yang kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, itu mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Sekarang kita lihat berbagai prinsip dari kegiatan supervisi pendidikan. Banyak sekali sebenarnya prinsip yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan supervisi pendidikan yang ada di sekolah. Berdasarkan menurut para ahli, ada 4 prinsip utama. Yang pertama itu prinsip saintifik atau prinsip ilmiah, di mana berdasarkan prinsip ini supervisi dilaksanakan harus berdasarkan data yang objektif, di mana data yang diperoleh harus didapatkan dengan observasi yang nyata, bukan didapatkan hanya dengan cerita belaka saja.
Jadi memang benar-benar harus nyata. Nah, yang kedua ada prinsip demokratis. Dengan prinsip ini, supervisi dilakukan harus dengan musyawarah. Jika permasalahannya dengan guru, maka guru juga harus dilibatkan agar terciptanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, yang ketiga ada prinsip kerjasama, di mana prinsip ini memberikan rasa saling berjuang bersama dan tidak menimbulkan sifat yang individual. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi dapat dilakukan dengan cara yang nyaman dan menyenangkan sehingga mendorong guru agar kreatif dan tidak takut. Kita coba telaah prinsip lain yang dilontarkan oleh berbagai pendapat menurut para ahli mengenai supervisi pendidikan ini. Dalam pelaksanaan supervisi ada prinsip praktis. Prinsip praktis ini seorang supervisor harus berpedoman pada prinsip positif, yaitu prinsip yang harus diikuti, dan prinsip negatif, yaitu prinsip yang tidak harus diikuti. Di mana prinsip positif dan negatif yang dimaksud adalah, kita bahas dulu mengenai prinsip positifnya. Prinsip positifnya itu, yang pertama ada prinsip progresif. Yang kedua ada prinsip inovatif, artinya melakukan pembaharuan dan hal-hal yang baru dalam supervisi. Yang ketiga ada prinsip aman, yang artinya prinsip yang menimbulkan rasa aman pada kedua belah pihak, baik dari supervisor maupun guru. Yang keempat ada prinsip refleksi, artinya memberikan kesempatan pada supervisor dan yang disupervisi untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, baik itu mengevaluasi diri dari si supervisornya itu sendiri ataupun si guru yang disupervisi. Kalau kita sudah membahas mengenai prinsip dari prinsip positifnya, maka tentunya ada prinsip negatifnya. Prinsip negatifnya ini ada 8. Yang pertama, supervisi tidak boleh dilakukan dengan otoriter. Yang kedua, supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan dari seorang guru atau yang disupervisi. Yang ketiga, supervisi tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat. Jadi pangkat itu tidak berlaku walaupun dia sudah mengajar di suatu sekolah itu cukup lama, bahkan bertahun-tahun, itu tidak menjamin tidak berlaku dalam kegiatan supervisi ini gitu. Yang keempat ada supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil. Yang namanya sebuah proses pastinya memerlukan tahapan-tahapan, jadi kita tidak boleh langsung meminta instan hasilnya gitu. Yang kelima, supervisi tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran, jadi harus diselaraskan dengan tujuan pembelajaran ini sebenarnya apa. Jangan kedepannya malah melenceng dari tujuan pembelajaran yang sebenarnya itu apa. Yang keenam ada supervisi tidak boleh memperhatikan hal-hal kecil dalam mengajar guru sehingga membelokkan maksud dari supervisor. Yang ketujuh, supervisor tidak boleh merasa diri sendiri itu lebih tahu, jadi harus menghargai orang lain di sini. Yang kedelapan, yang terakhir itu supervisor tidak boleh lekas kecewa jika mengalami kegagalan. Ada juga prinsip-prinsip yang hingga saat ini dilakukan di sekolah, dan ini prinsip menurut Sutopo. Yang pertama itu prinsip organisasional. Yang kedua prinsip perbaikan, ada prinsip komunikasi, ada prinsip pencegahan, ada prinsip pengendalian, ada prinsip objektif, dan yang terakhir ada prinsip kontinuitas. Sekarang kita akan melihat fungsi dari supervisi pendidikan ini. Setelah kita berbicara mengenai tujuan dan prinsip, tentunya supervisi pendidikan memiliki fungsi. Ada 8 fungsi dari supervisi pendidikan ini, yaitu yang pertama mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua,
memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Berikutnya ada memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang terakhir itu memberikan wawasan yang luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan belajar mengajar guru. Ketika kita telah berbicara mengenai pengertian, apa itu supervisi, apa itu supervisor, tujuannya apa, fungsinya apa, prinsip-prinsipnya itu apa saja. Nah, sekarang kita melihat peran dari supervisor ini apa. Jadi, seorang supervisor dapat berperan sebagai, yang pertama itu ada koordinator. Nah, sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua, sebagai konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Nah, yang ketiga itu prinsip kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok. Nah, pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang terakhir itu ada sebagai evaluator. Sebagai evaluator, tentunya ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Nah, kita telah membahas mengenai konsep dasar dari supervisi pendidikan di sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.